Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang IPA yang pada Kamis lalu itu kita sudah membahas tentang klasifikasi materi. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas lanjutannya yaitu bagian B, judulnya pemisahan campuran. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membutuhkan satu zat yang tercampur dalam satu campuran. Karena itu kita perlu melakukan pemisahan. Ada beberapa contoh cara pemisahan. Di sini kita sebutkan ada 7 contoh. Tetapi untuk lebih jelasnya, contoh pemisahan yang terjadi di rumah sakit itu adalah memisahkan darah dari komponen cair dengan komponen padatnya. Baik, kita mulai saja yang pertama. Cara pemisahan yang disebut dengan filtrasi. Filtrasi ini kita dalam bahasa Indonesia disebut penyaringan. Nah, penyaringan ini sering kita lihat, namanya ibu kita menyaring perasan kelapa yang kita ingin ambil air santannya. Tetapi ada cara filtrasi yang lebih halus lagi. Nah, itu biasanya menggunakan kertas filter. Contohnya apa? Air sungai. Air sungai itu kalau umpamanya habis hujan biasanya keruh. Nah, kita ingin mendapatkan air yang bersih dari air sungai itu. Ya, bukan untuk mandi, bukan untuk cuci, tapi untuk membedakan saja bagaimana, untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan antara lumpur dengan air. Kita gunakan di sini adalah gelas termometer, bentuknya seperti ini. Kemudian ini namanya corong dari kaca, lalu kertas filter. Kita atur seperti ini, demikian rupa sehingga kemudian juga nanti air sungai yang kita taruh di dalam gelas beker, kita tuang secara pelan-pelan, di mana air itu tidak akan bocor, dia harus bisa melalui kertas filter ini. Nah, apa yang terjadi? Setelah beberapa lama kita akan melihat air ini akan menetes. Ada tetesan air yang terkumpul di dalam gelas termometer dalam keadaan jernih dan bersih, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lumpur? Lumpurnya tertahan di dalam kertas filter dan lumpur ini disebut residu. Adapun air yang bisa menembus kertas filter ini disebut filtran, ya. Dan ini memang kadang-kadang diperlukan sekali di daerah-daerah yang air sumurnya kuning. Jadi mereka ingin mendapatkan air yang bersih, lalu mereka harus melakukan penyaringan atau filtrasi. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan jumlah air yang banyak, maka kita tidak menggunakan kertas filter, tapi biasanya kita menggunakan pasir, menggunakan hijau, ya, menggunakan areng untuk menyaring air sumur yang kuning itu agar dia jernih dan mungkin bisa bebas dari bakteri-bakteri, ya. Nah, baik, itu yang pertama disebut filtrasi atau penyaringan. Lalu yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini menggunakan alat untuk memutar. Biasanya dipakai di rumah sakit, ya. Untuk apa? Untuk memisahkan komponen padat dengan komponen cair dari darah. Karena darah itu adalah campuran dari komponen padat yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komponen cairnya disebut plasma. Caranya darah itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, lalu kita putar dengan alat sentrifugasi, kita putar seperti ini, maka akan terjadi pemisahan. Komponen padatnya akan terletak di ujung atau di bagian bawah tabung reaksi, sementara komponen cairnya berupa plasma itu terletak di bagian atas tabung reaksi. Nah, mungkin kalau nanti rumah sakit memerlukan untuk memeriksa
keping darah merahnya atau darah putihnya atau trombositnya, maka kita sudah bisa menemukannya dengan pemisahan sentrifugasi. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini disebut destilasi ya. Destilasi atau penyulingan. Contohnya apa? Pembuatan parfum bunga kenanga dengan cara destilasi. Jadi anak-anak sekalian, seperti minyak kayu putih itu juga dibuat dengan cara destilasi. Kemudian mencari harum-haruman bunga cempaka, bunga mawar atau bunga lain-lainnya, atau mencari juga harumnya cendana, itu biasanya menggunakan cara destilasi. Nah, untuk mudahnya anak-anak nanti bisa memindai di halaman 101. Kalian lihat itu ada pindaian bit titik LY garis miring 3AA NPWA. Nanti kalian di sana lihat ada teknik cara pemisahan dengan destilasi. Mungkin sementara Pak Guru bisa menjelaskan, karena kalau digambar di sini memang cukup rumit di destilasi itu ya. Bahwa nanti setelah hasil daripada destilasi atau penyulingan itu belum selesai pemisahannya, dalam arti baru terpisah antara cairan dengan bunganya, bunga kenanga. Nanti cairan yang tertampung itu masih dipisahkan lagi dengan cara mengaduk, yaitu satu arah akan terpisah antara minyak wangi kenanganya dengan airnya. Nah, anak-anak sekalian, dalam hal lain bahwa kita juga melihat dalam ukuran sangat besar bahwa pemisahan atau destilasi itu dilakukan pada minyak bumi. Minyak bumi yang dihasilkan itu nanti akan disuling atau didestilasi untuk menghasilkan gasolin, kemudian menghasilkan bensin, menghasilkan kerosin, dan menghasilkan solar dan seterusnya. Baik anak-anak, yang keempat adalah pemisahan dengan kromatografi. Kromatografi ini adalah menggunakan kecepatan gerak dari warna. Jadi contohnya begini, kita ingin memisahkan zat warna pada tinta dengan pelarutnya. Kita caranya menggunakan kertas kromatografi. Ini ada khusus kertasnya. Lalu tinta itu kita teteskan di kertas. Kemudian kertas itu kita celupkan secara tegak lurus dengan dalam aquadex. Aquadex itu air murni ya. Nanti jangan sampai tinta itu tersentuh oleh aquadex. Jadi nanti aquadex itu akan naik pelan-pelan ke atas sampai mendekati titik daripada tinta itu. Maka warna tinta ini nanti karena sudah tersentuh oleh aquadex yang ada dalam kertas kromatografi, dia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi nanti ada warna tertentu mempunyai gerak lebih cepat, warna tertentu geraknya lebih lambat. Jadi ini hanya untuk bagaimana kita mengetahui warna apa yang geraknya paling cepat gitu, dan warna apa yang paling lambat, dengan cara menggunakan kertas kromatografi ya. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima itu disebut sublimasi. Sublimasi ini nanti dalam perubahan wujud benda itu biasanya dari bentuk padat ke bentuk gas. Contohnya apa? Kapur barus atau kamper. Kapur barus itu di dalam lemari pakaian itu nanti lama-lama hilang sendiri, dari padat berubah menjadi gas ya. Nah, lalu untuk apa kita menggunakan pemisahan dengan cara sublimasi? Yaitu apabila kapur barus atau kamper itu bercampur dengan kotoran-kotoran lainnya, ingin kita temukan atau dapatkan kamper yang bersih. Caranya gimana?
kamper yang kotor itu kita masukkan ke dalam satu bejana tempat, kemudian kita tutup tempat itu, lalu kita panaskan kamper itu dengan bunsen atau dengan api pemanas, dan nanti tutup yang kita pasang di atas bejana itu kita beri es batu. Nah, nanti kita akan melihat bahwa kamper itu cepat sekali menguap ya. Cepat sekali menguap, lalu karena uapnya menyentuh ini tutupnya yang dingin karena es, maka dia langsung membeku. Dengan kata lain berarti bekuan daripada kamper ini sudah bebas dari kotoran-kotoran lain. Jadi ini adalah pemeriksaan campuran dengan cara sublimasi. Kenapa disebut sublimasi? Ya karena memang kamper itu dari padat berubah langsung menjadi gas, kemudian kembali berubah menjadi padat. Ya, anak-anak sekalian, yang keenam itu insya Allah banyak yang sudah paham ini. Bagaimana cara petani-petani garam untuk membuat garam, yaitu dengan cara menyebar air laut itu di satu tambak yang lebar, nanti terjadi penguapan oleh panas matahari, maka sisanya akan berupa garam. Jadi evaporasi itu adalah pemisahan satu larutan dengan cara penguapan. Kalau kita ingin melakukan satu percobaan bisa, yaitu kita ambil air garam, kemudian kita panaskan sampai habis airnya, maka nanti tinggallah garam yang tersisa. Sekalian, ini cara yang keenam. Terakhir adalah cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ini yang disebut dengan atraksi magnetik. Jadi boleh diterjemahkan tarikan-tarikan oleh magnet. Nanti kita akan belajar tentang magnet pada kelas 9, bahwa magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Benda-benda yang seperti itu disebut ferromagnetik. Artinya benda-benda yang kuat ditarik oleh magnet. Nah, seandainya kita ingin memisahkan paku-paku kecil yang tercampur aduk dalam tanah ataupun serbuk-serbuk besi, maka dengan mudah kita menggunakan magnet ya. Nah, magnet ini kita ocer-ocer saja, kita oles-oleskan di dekat tanah yang ada di sana, maka nanti paku-paku itu akan terkumpul di sini maupun serbuk-serbuk besi. Nah, jadi dengan cara ini kita tidak terlalu lama untuk memisahkan paku ataupun serbuk besi dari campuran tanah. Nah, anak sekalian, nantinya pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materinya yang ketiga. Yang ketiga atau bagian C, ya, itu kita sebutkanlah di sana bahwa bagian C kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, sifat-sifat dari perubahan materi. Sifat-sifat dari perubahan materi ya. Ada yang disebut sifat fisika, ada yang disebut sifat kimia. Nah, untuk tugas kalian, coba kalian kerjakan soal-soal yang terdapat pada halaman 106 dan 107. Halaman 106 dan 107 ya. Tugas soal-soal halaman 106 dan 107. Dan boleh juga kalian mulai lagi atau tambahkan lagi soal-soal halaman 98 dan 99. Soal-soal halaman 98 dan 99 ya. 98 dan 99. Nanti kalau kalian bisa mengirim tugas ini dengan jawaban yang kalian buat di kertas, lembaran lalu difoto,
insya Allah nanti akan Pak Guru koreksi ya. Mungkin ini saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.